Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online mata kuliah bioteknologi untuk kelas pendidikan biologi semester 6 Fakultas Ilmu Pendidikan Unwaha Tambak Beras Jombang. Topik kita kali ini adalah inokulum dan antibiotik. Apa sih inokulum? Apa sih antibiotik? Kemudian apa hubungan keduanya dan jenis-jenis mikroba apa saja yang bisa menghasilkan antibiotik? Oke, langsung saja ya. Jadi pengertian dari inokulum itu adalah bahan padat atau cair yang mengandung mikroba. Bisa saja mikrobanya itu adalah jamur, bakteri, virus, ataupun dari kelompok Gingium protista. Bisa saja dia berupa spora atau enzim yang ditambahkan ke dalam substrat atau media fermentasi yang nanti hasilnya itu akan kita ambil sesuai dengan keinginan manusia gitu. Inokulum juga bisa berarti mikroorganisme atau patogen ya, memang patogen yang kemudian diinokulasikan ke dalam sebuah medium atau inang, di mana mikroorganisme tersebut masih dalam keadaan hidup atau masih berada pada fase pertumbuhan yang sehat. Jadi memang ada beberapa patogen tertentu yang bisa menghasilkan zat ya, yang menguntungkan untuk manusia ketika dia difermentasi dengan bahan atau zat tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh inokulum dari bakteri. Kalau ini ada bakteri juga ada jamur. Jadi di sini kita lihat ada sporanya. Jadi memang inokulum itu bisa saja bakteri yang memang dia sudah murni, yang jenisnya sudah diketahui. Potensinya juga sudah diketahui, jenisnya sudah diketahui, dan substrat apa yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kriteria inokulum untuk industri ini dia harus merupakan kultur mikrobia yang sehat dan aktif dalam fase logaritmik dan fasenya itu lag pendek. Jadi kalau mikroba itu kan pertumbuhannya bakteri ya, terutama untuk bakteri ada yang disebut dengan fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Dia yang disebut dengan inokulum untuk industri dia harus berada dalam fase eksponensial atau paling tidak fase stasioner ya, sehingga ketika diaplikasikan ke dalam bioreaktor atau diaplikasikan untuk fermentasi dia memang berada dalam keadaan sel hidup. Oke, lanjut ya. Sebentar. Kemudian syarat yang kedua adalah tersedia dalam jumlah cukup untuk tercapainya proporsi inokulum dan media fermentasi yang optimal. Jadi karena memang ketika diaplikasikan ke dalam industri, dia harus jumlahnya cukup ya, tidak dalam fase kematian begitu. Yang ketiga ini yang pasti dia harus bebas kontaminan, baik kontaminan itu dari mikroba lain, dari bahan kimia atau bahan fisika yang lain, pokoknya dia harus bebas dari kontaminan, artinya mikroba tersebut steril dan jenisnya tunggal. Yang keempat ialah memiliki kemampuan membentuk produk yang tetap stabil, dan yang terakhir berada dalam bentuk morfologi yang sesuai. Itu adalah syarat-syarat kriteria inokulum yang akan digunakan untuk industri. Ini adalah berbagai jenis inokulum dan produknya. Kalau dari jenis jamur ada Rhizopus oligosporus dengan substrat kedelai dan ampas kacang, dia bisa menghasilkan tempe dan oncom. Yang selanjutnya dari jenis khamir atau yeast ada Saccharomyces cerevisiae. Dia dengan substrat bahan roti ya, kebanyakan dari terigu dan gandum. Dia bisa menghasilkan roti, bisa juga Saccharomyces ini diaplikasikan ke dalam substrat beras ketan atau beras ketan atau ketela, singkong itu dia bisa menghasilkan tape. Dan Saccharomyces cerevisiae ini kalau diberikan substrat air anggur, pir, dan brem, dia bisa menghasilkan minuman fermentasi berupa anggur, pir, dan juga makanan tradisional dari Madiun ya, brem. Kemudian dari jenis bakteri ini ada banyak sekali. Acetobacter psilinum dengan substrat air kelapa bisa menghasilkan nata de coco. Kemudian dari kelompok bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus dengan substrat air susu dia bisa menghasilkan yogurt. Ada banyak sekali mikroba yang dengan substrat tertentu dia bisa menghasilkan produk makanan atau minuman tertentu yang bisa meningkatkan nilai ekonominya, bisa mempertahankan keawetannya, jadi masa simpannya jauh lebih lama. Nah, ini yang menjadi titik berat dalam topik kita kali ini. Ternyata inokulum mikroba tertentu itu bisa dibutuhkan atau sangat dibutuhkan dan memiliki peranan penting dalam proses pembuatan antibiotik. Apa sih antibiotik itu?
antibiotik adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroba atau yang diproduksi seluruh atau sebagiannya secara sintetis kimia yang dalam konsentrasi kecil dapat menghambat pertumbuhan mikroba lain. Jadi kalau sakit diberi antibiotik. Nah, antibiotik itu sebenarnya adalah produk fermentasi dari mikroba tertentu yang dia diberikan substrat khusus sehingga nanti hasilnya adalah antibiotik yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba lain. Jadi sifatnya adalah antagonistik dengan mikroba patogen, begitu. Dimulai dari sejarahnya antibiotik, jadi ketika itu di tahun 1918 diperkirakan ada 30 juta orang meninggal karena wabah influenza. Jadi influenza ini kan dari virus. Tapi waktu itu belum ada vaksin, belum ada antibiotik, jadi banyak orang yang meninggal. Nah, kemudian pencarian antibiotik telah dimulai sejak penghubung abad ke-18 dengan meningkatnya pemahaman teori kuman penyakit. Suatu teori yang berhubungan dengan bakteri dan mikroba yang menyebabkan penyakit. Kalau kalian teman-teman ingat, ada postulat Koch, di mana penyakit tertentu itu berasal dari penyakit sebelumnya. Nah, penyakit sebelumnya ini bisa saja disebabkan oleh dari kelompok mikroba, entah dari jamur, bakteri, virus, atau yang sifatnya patogen. Pada tahun 1877, ilmuwan Louis Pasteur menunjukkan bahwa penyakit antraks pada hewan dapat dijinakkan dengan menyuntikkan bakteri. Pada tahun yang sama, Rudolf van Emmerich membuktikan bahwa dengan menyuntikkan Streptococcus dapat mencegah kolera pada hewan. Nah, jadi antraks itu kan terdapat pada sapi, tapi juga bisa menular ke manusia. Nah, ternyata Louis Pasteur ini menemukan bahwa penyakit antraks itu bisa disembuhkan atau mungkin bisa ditekan efeknya ya, efek penyakitnya dengan menyuntikkan bakteri tertentu. Akhirnya dari sini, sejak tahun 1920, ilmuwan Inggris Alexander Fleming melaporkan bahwa suatu produk dalam air mata manusia dapat melisiskan atau menghancurkan sel bakteri. Zat ini disebut lysosome, jadi ini merupakan enzim ya, yang merupakan contoh pertama antibakteri yang ditemukan pada manusia. Hanya saja penelitian tentang lysosome itu menjadi ada kendala karena ternyata lysosome itu bukan hanya menghancurkan sel patogen tapi juga menghasilkan sel-sel yang sifatnya tidak patogen begitu. Kemudian di tahun 1928 Alexander Fleming menemukan antibakteri penisilin dari cawan Petri yang dia tinggalkan. Ia menemukan bahwa koloni Staphylococcus aureus, jelas ini adalah mikroba patogen ya dari kelompok bakteri, yang ia goreskan pada cawan Petri tersebut lisis akibat pertumbuhan jamur Penicillium notatum, yang kemudian dikembangkan penelitian ini oleh Harold Florey pada tahun 1938. Akhirnya penisilin telah diproduksi dan dipasarkan pada tahun 1944. Jadi Alexander Fleming ini secara tidak sengaja menemukan penisilin dari penelitiannya dalam menumbuhkan Penicillium notatum. Ini menjadi cikal bakal penelitian dan produksi antibiotik pertama, begitu. Terdapat ratusan obat antibiotik dengan nama-nama berbeda, dan ini adalah antibiotik yang paling terkenal ya jenisnya. Yang pertama dari kelompok penisilin, dia untuk mengobati infeksi dada, kulit, saluran kencing. Contohnya misalnya penisilin dan amoxicillin, mungkin teman-teman sekalian udah pernah ya nyoba mengkonsumsi ini, dan ternyata penisilin ini dibuat oleh jamur Penicillium notatum begitu. Kemudian selanjutnya adalah kelompok cephalosporin. Dia ini digunakan untuk mengobati infeksi yang sifatnya lebih serius seperti septikemia dan meningitis, itu radang selaput otak. Contoh dari jenis antibiotik cephalosporin adalah cefalexin. Cephalosporin berasal dari jamur spesies Acromonium sp. Yang ketiga adalah dari kelompok aminoglikosida. Dia fungsinya untuk mengobati infeksi yang sangat berbahaya. Kemudian dia memiliki efek samping yang serius seperti gangguan pendengaran dan kerusakan ginjal. Contohnya adalah gentamisin dan tobramycin. Kalau gentamisin ini dihasilkan dari jamur Micromonospora purpurea, sedangkan tobramycin dari kelompok Streptomyces tenebarius. Ini kelompok jamur ya. Yang selanjutnya adalah kelompok tetracycline. Dia mengobati beragam infeksi seperti jerawat, penyakit kulit. Contohnya adalah tetracycline dan doxycycline. Sumbernya berasal dari Streptomyces aureus. Jadi ini kelompok jamur juga Streptomyces.
Selanjutnya yang kelima adalah makrolida. Dia ini digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi paru-paru dan dada. Antibiotik ini juga bisa menjadi obat alternatif untuk orang yang alergi antibiotik jenis penisilin atau mengobati penyakit infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik penisilin. Jenis antibiotik makrolida contohnya erythromycin dan clarithromycin. Erythromycin dihasilkan oleh suatu strain dari Streptomyces erythraeus. Jadi ini juga kelompok dari jamur Streptomyces. Yang keenam adalah fluoroquinolones. Jadi fungsinya untuk mengatasi beragam penyakit infeksi, terutama infeksi saluran pernapasan dan saluran kencing. Akan tetapi antibiotik ini jarang diberikan untuk pengobatan rutin jangka panjang karena memiliki efek samping yang serius. Contohnya adalah ciprofloxacin dan levofloxacin. Namanya agak susah ya. Nah, ini adalah jenis-jenis Actinomycetes ya. Actinomycetes adalah salah satu jenis jamur yang dia menghasilkan banyak sekali antibiotik, mulai dari Streptomyces avermitilis bisa menghasilkan ivermectin, kemudian Streptomyces griseus menghasilkan streptomycin dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri. Jadi kelompok jamur memang banyak sekali yang bisa menghasilkan antibiotik yang antibiotik itu bersifat antagonis terhadap bakteri ataupun mikroba patogen. Nah, ini juga beberapa antibiotik yang penting secara ekonomi, bisa dibaca sendiri, ada banyak sekali. Paling banyak ini memang dihasilkan dari kelompok jamur ya, ini Streptomyces jamur, kemudian Aspergillus juga jamur, Penicillium jamur, ini juga jamur. Kalau dari sini yang kita tahu dia dari bacitracin yang dihasilkan oleh Bacillus. Ini Bacillus adalah kelompok bakteri dan ternyata dia bisa menghasilkan antibiotik yang sifatnya antagonis terhadap bakteri lain. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan antibiotik. Jadi kita tumbuhkan, misalnya ini pembuatan antibiotik penisilin ya, ditumbuhkan dulu penicilliumnya, Penicillium notatum, kemudian dimasukkan ke dalam tabung fermentasi atau bioreaktor. Bioreaktor ini harus dipastikan memiliki substrat ya, substrat yang memang dibutuhkan oleh si Penicillium notatum. Kemudian setelah tumbuh dan berkembang, selanjutnya adalah proses pemisahan antara penisilin dengan penisilin yang dihasilkan dengan jamur yang Penicillium notatum tersebut, baru kemudian jadilah antibiotik yang dibutuhkan. Ini adalah gambar lain, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam tangki bioreaktor, disterilisasi otomatis karena kalau tidak disterilisasi dikhawatirkan ada mikroba tertentu yang ikut berperan, ikut tumbuh dan malah mengganggu proses fermentasi yang bisa menghasilkan penisilin. Kemudian dimasukkan ke dalam fermentor, setelah itu diberikan inokulum dari kelompok Penicillium notatum. Setelah itu ditumbuhkan ya, disaring. Setelah disaring, dipisahkan antara penisilin dengan jamur Penicillium notatum, jadilah penisilin antibiotik. Nah, sudah selesai. Jadi itu adalah topik kita kali ini tentang inokulum dan jenis antibiotik, termasuk mikroba-mikroba apa saja yang bisa berperan dalam menghasilkan antibiotik. Untuk absensi, silahkan menuliskan nama dan NIM paling lambat besok hari Selasa ya, tanggal berapa? Tanggal 15 Maret 2022 jam 11.30. Jadi absensi terakhir jam 11.30. Saya tunggu dengan menuliskan nama dan NIM di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung nulis di kolom komentar, sebutkan pertanyaannya, nanti akan kita bantu jawab dan kita diskusikan bersama. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.